Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna jahima tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi larajaqakum amma turjaqu tayru tagdu imason wa taruhu bitonan. Rawi Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi menuju siang ini kita dapat sama-sama mengkaji daripada kitab Hikam Syekh Athaillah, yaitu melanjutkan hikmah-hikmah yang sudah dibahas. Sholawat beserta salam kita curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan insya Allah yang akan dibahas hikmah-hikmah berikutnya dari kitab Hikam ini. Di antaranya hikmah berikutnya, Syekh Athaillah berkata di dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, arih nafsaka minat tadbir pama qoma ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Yang artinya, istirahatkanlah dirimu dari melakukan tadbir, yaitu mengatur dan mengurus perkara duniawi, sesuatu yang telah ditangani oleh selain daripada dirimu, yaitu selain daripada dirimu Tuhan, yaitu Allah. Janganlah engkau menanganinya. Itu arti daripada arih nafsaka minat tadbir fama qoma ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Dan alhamdulillah hikmah yang akan dibahas ini yaitu hikmah yang nomor 4 ya. Masih melanjutkan hikmah-hikmah yang sudah dibahas, yaitu sawabikul himam la tariku aswa akdar. Apa sebabnya? Sebab di dalam hikmah yang sudah dibahas itu menyebutkan bahwa cita-cita yang tinggi seperti kuda balap itu tidak akan
melampaui daripada takdir-takdir Allah yang disamakan dengan benteng yang kuat. Artinya kadang-kadang manusia mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, tapi tidak terkontrol. Bahkan harapan dan cita-cita ini tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya dirinya selalu jauh daripada ketenangan. Dirinya kadang-kadang gelisah karena memang cita-cita terlalu tinggi, tapi tidak dikembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya bagaimana supaya kita ini walaupun punya cita-cita tapi supaya tenang? Ya, musonib di sini menjelaskan arih nafsa kamina tadbir pama koma guru kaan kala takum bihi di nafsik. Yang artinya istirahatkanlah dirimu dari melakukan tadbir, yaitu tadbir itu mengatur dan mengurus dan punya harapan, ya, masalah-masalah duniawi. Nah, apa sebabnya? Sebab sesuatu yang telah ditangani oleh selain dirimu, yaitu oleh Allah, nah, kamu jangan menanganinya karena itu sudah ada di dalam hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika orang itu terlalu lepas daripada harapan, daripada pengurusan, daripada mengatur masalah duniawi, kadang-kadang orang itu tidak ada ketenangan, tidak ada istilahnya bagaimana di dunia ini, bahkan terjadi gelisah-gelisah karena memang hak-hak Allah yang sudah diatur oleh Allah kadang-kadang ditangani oleh orang itu. Oleh sebabnya bukan manusia tidak boleh tadbir, memang diharuskan manusia ada tadbir. Dalam perkataan ulama mengatakan bahwa manusia bitadbir, manusia dengan kepengurusannya, tapi Allah bitakdir, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang diperbolehkan pengurusan atau tadbir itu tadbir ya menurut syariat, ya. Karena ada yang tadbir ghair syariah, ada tadbir yang syariah. Itu yang dibolehkan itu adalah tadbir pengurusan secara syariah. Kalau di dalam kitab Syarah Hikam bahwa tadbir secara syariah itu ada 3, ya. Pertama, ketika orang itu mengurus duniawi, ketika orang itu mengatur duniawi atau cita-cita terhadap dunia itu tinggi, gak apa-apa. Tapi pertama harus ada taklif. Itu taklif itu harus ingat terhadap perintah, ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lepas daripada perintah. Kalau orang itu tadbirnya tidak lepas daripada perintah, daripada taklif Allah, maka tadbir itu diperbolehkan gitu. Karena dia ketika tadbir tidak melepaskan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ketika orang itu bertadbir
atau mengurus atau mengatur urusan duniawi bisa, tapi untuk mencari pada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya untuk mencari pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, fa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ardi wabtagu min fadillah. Ya. Ketika sholat sudah dilaksanakan, maka fantasiru, menyebar kalian semua, wabtagu min fadillah. Setelah menyebar, maka wabdagu min fadillah, cari keriduan Allah, cari pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ada perintahnya. Ya. Kalau memang dia itu mengurus atau mengatur urusan duniawi, tapi jangan sampai jauh daripada niat mencari pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus mencari pada Allah, mencari nugraha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tadbir yang diperbolehkan itu adalah kita harus disertai dengan tawakal, ya. Tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengenai masalah tawakal, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi larajakakum kama turjaku tuairu tagdu himasan wa taruhu bitonan. Yang artinya seandainya kalian semua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berserah diri sepenuhnya, maka tentu kalian akan memperoleh rezeki seperti juga burung-burung mendapat rezekinya di pagi hari ketika mereka sedang lapar dan kembali pulang ke sarangnya dengan perut yang kenyang. Itulah ketawakalan burung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang tidak diperbolehkan masalah tadbir itu tadbir yang lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang banyak orang yang sudah meninggalkan Allah, ya. Sudah tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam kitab Badrul Makiyah, syarat untuk diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya harus takut kepada Allah. Selain daripada ilmu, ya. Setelah ilmu harus diamalkan, diaplikasikan. Setelah diamalkan harus ikhlas. Setelah ikhlas kan terakhir ada khauf. Itu khauf selalu takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang yang sudah tidak takut terhadap Allah, bahkan lebih takut terhadap makhluk. Lebih takut terhadap manusia, lebih takut terhadap selain daripada Allah. Yang akhirnya ketika umat manusia sudah tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yang terjadi akan banyak musibah-musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di situasi pandemi ini kita jangan terlalu takut ya oleh makhluknya, jangan terlalu takut oleh virusnya, jangan terlalu takut oleh coronanya, tapi kedepankanlah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang virus ada, corona ada, tapi jangan melebihi ketakutan itu, melebihi takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang harus lebih yaitu takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya
di dalam hikmah yang dibahas tadi, Syekh Athaillah menjelaskan, jadi harus mengistihadatkan, ya, harus menangkan dirimu dari pengurusan, dari mengatur, ya, perkara duniawi. Apa sebabnya? Sebab itu sudah ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika sesuatu yang sudah ditangani oleh Allah, kita ini jangan ikut-ikutan menangani. Karena kalau sesuatu yang ditangani oleh Allah kita ikut-ikut menangani, yang akhirnya di dalam diri kita tidak ada ketenangan, bahkan bukan tidak ada ketenangan lagi, bahkan yang ada gelisah karena tidak kecapean apa yang diaturnya, apa yang diharapkan. Tapi ketika kita mengurus atau mengatur duniawi dengan syariah, yaitu syariah itu yang tadi tiga itu, yaitu pertama, ketika kita mengatur, mengurus bahkan harapan urusan dunia ini dengan tidak mencapakan terhadap taklif, ya, tidak meninggalkan terhadap taklif yaitu perintah Allah, itu dibolehkan masalah tadbir. Dan kedua, ketika kita tadbir yaitu untuk mencari pada Allah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu masalah tadbirnya diperbolehkan. Dan yang ketiga, niat tadbir itu yang diperbolehkan adalah kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya tawakal, walaupun ada tadbir, itu juga diperbolehkan ketika orang itu melaksanakan tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak diperbolehkan itu sudah meninggalkan holiknya. Tadbir yang sudah meninggalkan holiknya, sehingga lepas, ya. Makanya sekarang banyak akidah-akidah yang rusak. Contoh, seperti mana akidah yang rusak itu? Bahwa rezeki itu ternyata ada di dalam usaha. Itu itikad yang rusak itu. Bahkan bisa terjadi pada kekufuran juga. Padahal yang menanggung rezeki itu adalah Allah, masalah usaha itu wasilah. Contoh, banyak orang yang mengatakan bahwa kematian itu adalah yang akibat kematian itu adalah oleh corona. Padahal kematian itu sudah ajalnya, ya, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebetulan di musim pandemi. Kebetulan meninggalnya di musim pandemi, bukan mati oleh corona. Mati itu semua ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan musimnya musim pandemi, musim wabah, ya, musim virus gitu. Ini yang harus diluruskan terhadap umat-umat, karena dikhawatirkan nanti akidahnya akan melenceng, ya, daripada akidah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, insya Allah kalau kita kembali ke hadrat Allah, kembali ke hadapan Allah, artinya banyak mengingat Allah, insya Allah akan dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau urusan duniawi itu, urusan duniawi supaya kita ini tenang, ya, enteriweuh lah istilahnya. Jadi ulama mengatakan di dalam suatu kitab, ya, ya, kata ulama, kalau urusan duniawi mah jangan sampai tembus ke hati supaya diri kita tenang itu. Kalau kita punya mobil cukup di garasi.
Kalau kita cuma punya uang cukup dipesak saja lah gitu. Kalau punya motor cukup disimpan di tempat yang aman. Apa sebabnya ketika mobil masuk ke hati, motor masuk ke hati, uang masuk ke hati, nanti orang itu akan tidak stabil. Bahkan tidak ada ketenangan gitu. Istilah sekarang itu oleng ya. Karena dunianya masuk ke hati. Cukup dunia itu di luar, yang di hati mah hanya Allah dan aturan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di hati. Baru insya Allah akan tenang kehidupannya gitu. Sementara sekarang banyak yang tidak tenang, banyak yang kadang-kadang istilahnya gelisah, banyak yang galau. Karena memang dunianya masuk ke hati. Saya dicontohkan lah seperti kapal udara, ya kan, kapal udara di atas ya, di atas udara. Tapi ketika kapal udara di atas udara ada udara yang masuk terhadap kapal itu, maka kapal itu akan oleng, ya, tidak stabil. Nah, ketika kapal selam ada di dalam lautan, tapi ketika ada air yang masuk sedikit ke dalam kapal selam, dari lautan itu masuk ke dalam kapal selam, maka kapal selam tidak akan stabil. Artinya kapal selam itu tidak stabil ketika ada di dalam lautan itu. Wa kadzalika, kita hidup di dunia itu memang perlu dengan duniawi, ya. Karena memang hidup di dunia, kita perlu dengan dunia untuk bekal ibadah terhadap Allah. Tapi kalau dunia ini masuk ke dalam hati, maka manusia itu akan tidak tenang, ya, bahkan tidak stabil. Jadi cukuplah dunia ini di luar, yang di hati itu adalah Allah dan ajaran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya saya mewasiatkan khususnya untuk diri pribadi saya dan umum untuk pemirsa, mari kita di musim pandemi ini, di situasi pandemi ini, kita harus kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus banyak dzikir, harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan banyak dzikir mengingat Allah, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada seorang presiden ketika dia berpidato untuk menangani masalah COVID ini, kita harus banyak-banyak baca Al-Quran, kita harus banyak-banyak dzikir, ya. Termasuk kita harus banyak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Insya Allah dengan menjaga prokes kesehatan, insya Allah ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simpulnya daripada kajian ini, arih nafsa kaminat tadbir pama koma goirukan kalatakum bin nafsik. Artinya kalau kita mau tenang, istirahatkanlah diri kamu daripada tadbir. Tadbir yang tidak syariah. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah ditanggung jawab oleh salianmu, yaitu oleh Allah, maka jangan ditangani olehmu, karena itu udah ada dalam urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di dalam hikmah ini bukan tidak boleh tadbir. Memang itu ya, karena di awal-awal juga ada yang disebut tajrid, ada yang disebut asbab. Artinya indikasi bahwa boleh tadbir. Tapi yang diperbolehkan tadbir itu artinya tadi itu mengurus atau mengatur, yaitu tadbir yang syariah.
tadbir yang syar'i itu adalah pertama kita harus ingat perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kedua ketika kita tadbir harus mencari padoa dan karunia Allah, dan yang ketiga ketika kita tadbir harus benar-benar bertawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pemirsa sekalian, dan insya Allah kajian Kitab Hikam ini walaupun tidak sempurna karena saya memang manusia biasa, keterbatasan ilmu dan tidak ada apa-apanya. Kalau dilihat daripada pengarang kitab Syariatul Ilah, tapi tujuan kita mengkaji kami itu mudah-mudahan kita nanti sama-sama dengan orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti di akhirat disatukan dengan orang yang dekat terhadap Allah, termasuk Syariatul Ilah yang mengarang kitab Hikam ini. Kalau secara amaliyah saya pribadi masih jauh ya. Kalau secara amaliyah karena cuma bisa mengatakan, menyebutkan masalah aplikasi pengamalan masih jauh. Tapi walaupun jauh, ya mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit mencermin terhadap orang-orang yang dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa ditawasiahkan di dalam hikmah ari nafsa kemen tadbir pama koma gorukan kala takum bini nafsik. Ditutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hudma sopada makadar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.